Aku anak sekolah minggu gereja Masih Injil di Minahasa, mengasihi Tuhan Yesus, orang tua dan sesama. Aku anak sekolah minggu gereja Masehi Injil di Minahasa, selalu jujur penuh semangat setiap beribadah, agar imanku makin bertumbuh, rajin berdoa, rajin baca firman, sehat dan kuat, riang gembira. Aku anak sekolah minggu gemip. Ya. Selamat pagi adik-adik. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Puji Tuhan, kita boleh bertemu lagi hari ini di hari Minggu tanggal 29 November tahun 2020. Tidak terasa kita sudah akan mengakhiri bulan yang ke-11 di tahun 2020 ini, dan minggu ini juga adalah merupakan minggu Advent yang pertama. Dan kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan yang masih setia memberkati kehidupan kita, sehingga kita masih boleh ada menikmati hidup kita sampai saat ini. Oleh sebab itu, mari kita tetap memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Kita menyerahkan seluruh kehidupan kita sambil kita memuji Tuhan di pagi hari ini dalam ibadah Gereja Anak Gemim Yarden Singkil Kampung Islam. Dan mari mempersiapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dalam ibadah. Oleh sebab itu Enci undang semua berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan nyanyian menyanyi, menari, memuji nama Tuhan. Ya, mari semua kita akan bersukacita di pagi hari ini untuk memuliakan Tuhan. Melompat, berjalan, memuji nama Tuhan. Menyanyi, menari, melompat, berjalan. Lakukan semua agar Tuhan tersenyum. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Menyanyi, menari, memuji nama Tuhan. Melompat, berjalan, memuji nama Tuhan. Menyanyi, menari, melompat, berjalan. Lakukan semua agar Tuhan tersenyum. Lakukan semua agar Tuhan tersenyum. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, alangkah senangnya ketika kita disebut sebagai anak-anak Tuhan, karena dalam suka maupun duka kita tetap memiliki sukacita karena Tuhan. Sebab itu kita akan angkat lagi sebuah pujian, bila kau senang hatiku bahagia. Bila kau senang hatiku bahagia, bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan itu kepadaku. Mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan, dan teriakan ha ha. Pertama dengan tangan, gerakan ke atas, gerakan ke bawah, ke kanan dan ke kiri. Bila kau senang hatiku bahagia, bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan itu kepadaku. Mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan, dan teriakan ha ha. Kedua dengan kaki, gerakan ke depan, gerakan ke belakang, ke kanan dan ke kiri. Bila kau senang hatiku bahagia, bagaimana cara mengatakannya?
lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan dan teriakan ha ha. Ketiga dengan badan, pegang pundak teman, gerakan ke kanan dan ke kiri. Bila kau senang, hatiku bahagia. Bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan itu kepadaku. Mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan dan teriakan ha ha. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur patut kami persembahkan di hadapan-Mu ya Tuhan, karena Engkau Bapa yang sudah memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami datang lagi di hadapan hadirat-Mu, mau menyembah, memuliakan Engkau dalam ibadah gereja anak Gemim Yarden Singkil Kampung Islam. Oleh sebab itu, mari Engkau berkati ibadah kami di pagi hari ini, sehingga ibadah kami ini boleh berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, betapa bahagianya ketika kita disebut sebagai anak-anak Tuhan, karena Tuhan sangat mengasihi kehidupan kita. Mari kita angkat lagi sebuah pujian, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita angkat lagi pujian ini dan sebentar yang akan berdoa adalah Cipena sekaligus dengan doa pembacaan kita. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam surga yang adalah sahabat kami yang setia, kami bersyukur untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kami masih diberi kekuatan, kesehatan oleh-Mu, menikmati hari ini bersama-sama dengan orang-orang yang kami sayangi, mama papa, kakak adik, oma opa. Tuhan, ketika saat ini kami ada dalam persekutuan ibadah, memuji dan memuliakan nama-Mu, kami pun mau mengaku akan setiap kesalahan dan dosa yang kami perbuat dalam kehidupan kami setiap hari, kepada orang tua kami, kepada saudara kami, teman-teman kami Tuhan, yang semuanya itu menyakiti hati-Mu, yang kami perbuat melalui perkataan, perbuatan, bahkan pikiran kami. Ampuni kami Tuhan Yesus,
agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Dan di saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami semua, anak-anak sekolah minggu, Enci dan Engku, terlebih orang tua yang ada bersama-sama. Biarlah kiranya kami diberikan hikmat yang hanya berasal daripada-Mu, agar kami mengerti, agar kami boleh memahami apa maksud Tuhan dalam firman yang akan kami baca dan renungkan di saat ini. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, adik-adik yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Kejadian 50 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-21. Kejadian 50 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-21. Pembacaan ini akan kita baca secara bersama-sama. Ya. Kita baca secara bersama-sama. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yusuf menghibur hati saudara-saudaranya. Kita mulai. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang sangat besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Sampai demikian jauh batas pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, memberkati firman-Nya. Amin. Saat ini mari kita saksikan cerita lewat video. Selamat menyaksikan. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu.
dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, Dengan ini, aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu, Fir'aun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Fir'aun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, Hormat! Demikianlah Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Yusuf, sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, Kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya.
Shalom adik-adik, damai di hati. Iya, adik-adik yang diberkati Tuhan, bersyukur sekali kita boleh berjumpa lagi di hari Minggu tanggal 29 November tahun 2020. Nggak rasa adik-adik orang sudah ada di Minggu Advent pertama. Nah adik-adik yang diberkati Tuhan, dalam tema bulan November masih tentang kepribadianku. Kepribadian di dalam minggu yang keempat ini adalah pribadi yang mau memaafkan. Nah adik-adik, ketika torang bercerita tentang Yusuf, tentunya torang so kenal Kang, ini Yusuf siapa Kang? Nah, Yusuf berapa kakak adik kote? Dorang 12 laki-laki dan 1 perempuan. Nah adik-adik, di antara 13 anak Yakub, yang paling dikasihi oleh Yakub adalah Yusuf. Sehingga muncullah rasa iri hati di hati kakak-kakaknya adik-adik. Bayangkan adik-adik, selentarang dorang pendak suka Pak Yusuf, sampai dorang ada buang di mana Pak Yusuf? Di dalam sumur. Singkat cerita adik-adik, banyak kesalahan yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf sehingga membuat mereka takut bertemu dengan Yusuf, karena pada waktu itu Yusuf sudah jadi penguasa di Mesir. Nah, tetapi meskipun Yusuf dia sudah jadi penguasa, dia tidak sama sekali mendendam. Tahu itu mendendam? Nah, mendendam itu artinya menyimpan marah, Kang. Atau ada adik-adik sini saja mendendam? Atau sesama teman mulai mendendam? Tunggu ngane, tunggu sebentar kita dapat dibawa pangana. Tunggu jongana. Aduh, kalau so ada tuh babagi itu adik-adik, hati-hati. Itu nyanda bagus. Nah, belajar dari Yusuf adik-adik, meskipun dia disakiti oleh saudara-saudaranya, tetapi dia tidak pernah menyimpan rasa marah kepada saudara-saudaranya. Karena Yusuf ini hidup dalam iman. Dia berpikir seandainya kalau DP saudara-saudaranya tidak lakukan demikian, maka dia tidak mungkin jadi seorang penguasa di Mesir. Jadi adik-adik, terkadang dalam torang kehidupan banyak hal yang banyak permasalahan yang torang alami sehingga membuat torang tidak sadar atau tidak peka bahwa itu adalah cara Tuhan untuk merubah karakter kita. Betul enggak? Nah, sama dengan Yusuf adik-adik. Dia walaupun dia masih adik dibanding dengan saudara-saudaranya, tetapi dia sudah berpikir lebih dewasa dari saudara-saudaranya. Bayangkan dorang berpikir dia mendendam. Padahal sebenarnya adik-adik, Yusuf berterima kasih kepada saudara-saudaranya. Karena walaupun dengan jalan yang begitu sulit dia lalui, tapi dia bisa melihat kemurahan Allah menyertai dia sehingga dia menjadi seorang penguasa di Mesir. Ketika jadi seorang penguasa pun Yusuf tidak lupa diri adik-adik. Dia tetap undang DP saudara-saudara. Dia ampuni DP saudara-saudara adik-adik. Dia tidak mendendam akan segala sesuatu yang telah diperbuat kepadanya. Sama seperti pribadi Yesus Kristus. Nah, sama seperti pribadi Yesus Kristus yang meskipun dalam torampe kehidupan dari pikiran, perkataan dan perbuatan pasti menyakiti Tuhan. Toh, kadang orang yang tidak sadar tapi sebetulnya Tuhan yang tidak suka dengan apa yang orang lakukan. Contoh sama dengan memaki Kang. Mungkin so biasa jaga bilang-bilang itu, tapi adik-adik sebagai anak-anak Tuhan, orang diajar untuk mengucapkan kata-kata berkat, toh bukan kata-kata yang
demikian yang kotor. Selanjutnya adik-adik, Tuhan ajar torang semua untuk saling mengasihi, sama seperti Yusuf mengasihi saudara-saudaranya. Untuk itu Tuhan Yesus pun mengajarkan kita demikian. Sedangkan torang yang berdosa, yang hina ini, Tuhan masih panggil torang siapa? Sahabat, bahkan torang adalah anak-anaknya. Tuh, Dia rela mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Nah, lantas bagaimana torang bicara untuk membalas setiap kebaikan Tuhan? Adalah dengan mendengarkan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Contoh kecil, torang ada dalam persekutuan ibadah. Berikut apa? Torang berdoa. Berikut torang mengasihi mama papa, teman-teman, dan hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Allah. Tuhan kenal torang, pasti Dia akan mengasihi torang. Bukan siapa yang berteriak Tuhan, Tuhan yang diselamatkan, bukan itu. Tetapi ketika torang dekat dengan Tuhan, ketika Tuhan kenal torang, maka Dia pasti akan Dia pasti akan, ketika torang kembali ke surga nanti, Dia kenal, oh ini kita pe anak, kita kenal pa Dia. Bukan mereka yang berteriak Tuhan, Tuhan saat mereka ada kesulitan, tetapi siapa yang mendekatkan diri bahkan hati untuk ada persekutuan dengan Tuhan, itu yang Tuhan kenal. Tuhan Yesus nantiasa memberkati kita, dan biarlah firman Tuhan di saat ini menjadi motivasi kita ketika kita semua ada dalam persiapan menyambut kedatangan Yesus Kristus di bulan Desember nanti. Hati yang demikian yang Tuhan mau, yaitu hati yang mau memaafkan dan tidak mendendam. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, Enci percaya firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Enci Pena tadi itu boleh lagi menambah, memperteguh iman percaya kita. Teristimewa sebagai anak-anak Tuhan, kita diajak untuk selalu bermurah hati, tidak menyimpan kesalahan atau selalu memaafkan. Dan sebelum kita masuk dalam persembahan, kita akan merespon dulu firman Tuhan tadi dengan satu lagu, Kasih Itu Memaafkan. Adik-adik, mari kita mempersiapkan persembahan kita. Kita memberi persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Sambil kita bersukacita, kita menyanyi lagu Berilah yang Baik. Berilah yang baik, berilah yang
Apa yang kau beri maka berilah sekarang, karena Tuhan janji balaskan dan berkati kau selamanya. Ya, kita akan masuk dalam pelayanan doa syafaat yang kembali akan dituntun oleh Penatua Geradina Dalending. Adik-adik yang diberkati Tuhan, mari kita sedang doa, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih dalam persekutuan ibadah gereja anak di pagi hari ini. Kami telah mendengar firman-Mu dan Roh Kudus mampukan kami semua untuk melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari, agar kami menjadi anak-anak yang memaafkan dan tidak menyimpan kesalahan orang. Pakai kami Tuhan untuk menjadi alat kesaksian-Mu di muka bumi ini. Kami telah memberi persembahan, berkatilah persembahan kami ini Tuhan, agar terpakai baik untuk pelayanan kasih-Mu di muka bumi ini, terlebih untuk kepelayanan gereja anak yang ada di Jemaat Gemem Yarden. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu dari kolom 1 sampai kolom 22 yang bersyukur untuk ketambahan usia setahun selang seminggu yang berjalan ini. Diberikan umur panjang, kesehatan, sukacita, damai sejahtera yang hanya berasal daripada-Mu, agar mereka terus hidup sesuai dan seturut kehendak-Mu. Dipelihara tumbuh kembang mereka Tuhan. Ketika mereka bermain, ketika mereka bergaul dengan teman-teman, Tuhan Yesus menjaga mereka agar mereka selalu aman di dalam pengawasan-Mu. Untuk anak-anak sekolah minggu yang ada dalam keadaan sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan mereka, diberkati makanan dan obat-obatan yang dikonsumsi, agar mereka boleh beroleh kesembuhan yang hanya berasal daripada-Mu. Kuatkan iman percaya mereka, mama papa yang selalu setia mendampingi, senantiasa diberikan hikmat oleh-Mu Tuhan, agar terus mendampingi anak-anak sekolah minggu yang ada dalam keadaan sakit sampai sembuh, sehingga mereka boleh bersaksi bahwa mereka sembuh hanya karena Tuhan Yesus menolong mereka. Berkati kami semua sebagai Komisi Pelayanan Anak, guru-guru sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemem Yarden. Pakai kami Tuhan menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk ada dalam pelayanan anak sekolah minggu. Berikan kami terus semangat dalam pelayanan Tuhan, sebab pelayanan ini hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami. Kehidupan kami semua hari ini, besok dan seterusnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, kita akan menutup ibadah kita saat ini, dan Enci undang semua berdiri. Kita akan angkat satu pujian yang penuh dengan sukacita, dengan penuh gerakan. Sama-sama kita akan menyanyi Sungguh Sukacita. Sungguh sukacita, Yesus di tengah kita. Hatiku bahagia, ku rayakan kedatangannya. Sungguh sukacita, Yesus di tengah kita. Hatiku bahagia, ku rayakan kedatangannya. Hosana
sukacita, Yesus di tengah kita. Hatiku bahagia, ku rayakan kedatangannya. Sungguh sukacita, Yesus di tengah kita. Hatiku bahagia, ku rayakan kedatangannya. Oh, oh, Hosana, oh, oh, Hosana, Yesus Juru Selamat, sambutlah Dia. Oh, oh, Hosana, oh, oh, Hosana, rayakan Yesus di tengah kita. Ya, tepuk tangan dulu semua untuk kemuliaan Tuhan. Baik, kita akan tutup ibadah kita saat ini. Mari semua berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, sebab Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Teristimewa dalam persekutuan ibadah Gereja Anak Gemimyar dan Singkil Kampung Islam saat ini, sehingga semuanya boleh terlaksana dengan segala baik. Dan biarlah kasih karunia dan damai sejahtera yang asalnya dari Tuhan kita Yesus Kristus akan senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin, 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 amin. Ya, demikianlah ibadah kita pagi ini. Sudah selesai. Tuhan memberkati kita semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah Gereja Anak Gemimyar dan Singkil Kampung Islam saat ini. Dan sebelum kita tutup, ada penyampaian lagi dari Enci Pena. Dipersilakan. Ya, terima kasih untuk kesempatan dan diucapkan terima kasih untuk adik-adik sekolah minggu yang telah mengambil bagian dalam ibadah Gereja Anak di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati, dan terima kasih kepada guru-guru sekolah minggu yang telah melayani. Ada Enci Maria, Enci Ute, Enci Ai, Enci Wati, Engku J, ada Dimas. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Informasi pelayanan ibadah Gereja Anak masih dilaksanakan lewat video. Minggu depan kita bertemu lagi. Dan untuk ibadah prenatal anak sekolah minggu akan dilaksanakan tanggal 12 Desember jam 3 sore dan dilaksanakan lewat video. Untuk itu sekali lagi diingatkan kepada anak-anak sekolah minggu, apabila ada atraksi atau puji-pujian yang disampaikan direkam oleh guru-guru sekolah minggu, nanti dikirim di grup guru sekolah minggu dan akan disatukan dalam video ibadah. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Damai di hati,